Bayangkan seorang gadis kecil yang tersesat di hutan belantara, tanpa makanan, tanpa air, tanpa perlindungan. Dalam kesunyian yang mencekam, ia tidak sendirian. Sekelompok monyet liar datang mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyelamatkannya. Inilah kisah nyata yang luar biasa tentang seorang gadis kecil yang hidup di gunung bersama sekelompok monyet liar. Bagaimana ia bisa bertahan hidup? Bagaimana mungkin seekor hewan liar bisa merawat manusia? Mari kita telusuri kisah ini lebih dalam. Kisah ini bermula pada tahun 2004 di sebuah desa kecil di pinggiran hutan tropis di Indonesia. Seorang gadis bernama Tini, berusia 5 tahun, tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah sederhana di kaki gunung. Suatu hari, Tini pergi bermain di dekat hutan bersama anjing kesayangannya. Namun, tanpa disadari, ia berjalan terlalu jauh. Saat ia menyadari dirinya tersesat, langit sudah mulai gelap. Tini menangis ketakutan, memanggil-manggil nama ibunya, tetapi hanya ada gema suaranya sendiri yang menjawab. Malam itu, Tini duduk di bawah pohon besar. Hutan yang tadinya terlihat indah kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Ia mendengar suara binatang malam dan merasakan angin dingin menusuk tubuhnya. Di saat ketakutan melanda, Tini melihat gerakan di pepohonan. Sekelompok monyet besar mengelilinginya. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ia akan diserang? Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor monyet betina yang tampak lebih tua mendekat. Alih-alih menyerang, monyet itu justru menyodorkan buah yang sudah dikupas. Tini yang kelaparan segera mengambilnya dan memakannya tanpa berpikir panjang. Sejak saat itu, sekelompok monyet itu tidak meninggalkannya. Mereka tidur di dekatnya, menghangatkannya di malam hari, dan membawakan makanan berupa buah-buahan dan akar tumbuhan. Tini mulai memperhatikan mereka, mempelajari cara mereka bertahan hidup, dan secara perlahan, ia mulai menjadi bagian dari kelompok itu. Hari demi hari berlalu, dan Tini semakin terbiasa hidup di alam liar. Ia belajar dari monyet-monyet itu bagaimana menemukan makanan, mencari air dari embun di dedaunan, dan bahkan memanjat pohon. Salah satu momen yang paling luar biasa adalah ketika seekor monyet jantan besar mengajarinya cara melompat dari dahan ke dahan yang lebih rendah. Tini mengamati dengan cermat, lalu mencobanya sendiri. Awalnya ia terjatuh, tetapi monyet-monyet itu tampak bersorak, seakan mendukungnya. Ia juga mulai mengerti bahasa tubuh mereka. Ketika monyet-monyet itu bersuara keras, berarti ada bahaya. Ketika mereka duduk bersama dalam lingkaran, berarti saatnya istirahat. Namun, meskipun Tini mulai beradaptasi, hatinya tetap merindukan rumahnya. Ia sering melihat ke arah langit dan berharap ada seseorang yang menemukannya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan hidup di gunung, Tini mendengar suara yang asing, suara manusia. Itu adalah suara sekelompok pencari yang dikirim oleh keluarganya. Tini tidak langsung berlari ke arah mereka. Ia bingung, takut, dan merasa sudah menjadi bagian dari keluarga monyet. Tetapi seekor monyet tua menarik tangannya, seakan berkata, "Pergilah." Dengan air mata berlinang, Tini akhirnya berlari ke arah para pencari. Mereka terkejut melihat kondisi Tini yang kurus dan kotor, tetapi yang lebih mengejutkan adalah cara monyet-monyet itu mengawasinya dari kejauhan, seakan mengucapkan selamat tinggal. Setelah berbulan-bulan hilang, Tini akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Seluruh desa terkejut dengan kisahnya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa bertahan hidup di hutan begitu lama? Meskipun kembali ke desa, hidup Tini tidak pernah sama lagi. Ia sering bermimpi tentang monyet-monyet yang pernah menjadi keluarganya. Suatu hari, ia kembali ke hutan bersama ayahnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang dikenalnya. Seekor monyet betina tua yang dulu menyelamatkannya duduk di dahan, menatapnya dengan mata penuh kasih. Tini tersenyum dan berbisik, "Terima kasih."
Kisah Tini menjadi legenda di desanya, tentang seorang gadis kecil yang bertahan hidup di gunung bersama monyet liar. Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu berasal dari darah dan daging, tetapi dari kasih sayang yang diberikan tanpa syarat. Mari kita petik sisi baik dari video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pendapat atau ide kalian.